Kolak, siapa yang mampu menolaknya? Sajian khas bulan Ramadan ini memang menjadi primadona yang banyak dicari. Karena rasanya yang manis dan gurih bisa mengembalikan energi setelah menahan lapar dan haus seharian. Kolak adalah olahan manis yang terbuat dari pisang tanduk, ubi, dan juga kolang-kaling, yang direbus bersama gula aren dan santan kental, juga daun pandan. Rasanya yang nikmat membuat Anda lupa kalau kolak mengandung sejumlah kalori yang berisiko meningkatkan berat badan. Tapi tahukah Anda kalau kolak juga mengandung beragam nutrisi yang dipercaya membantu melancarkan pencernaan? Namun jika dikonsumsi oleh orang yang dengan diabetes, justru berbahaya. Benarkah? Daripada katanya, mending cari tahu faktanya bersama Dr. Ferawati Sudarma berikut ini. Fakta mitos pertama, kolak baik dikonsumsi saat berbuka puasa. Apa ya kata Dr. Vera? Itu adalah fakta. Jadi, konsumsi kolak merupakan salah satu cara untuk berbuka puasa. Karena kandungan gulanya ternyata baik untuk menggantikan kandungan gula yang kurang dalam tubuh kita selama kita berpuasa sepanjang hari. Tetapi harus diingat bahwa konsumsi kolak pada saat berpuasa juga tidak boleh berlebihan karena akan menimbulkan kandungan gula atau lonjakan gula yang berlebihan dalam tubuh kita. Nikmatnya kolak tak lepas dari gurihnya santan. Selain lezat, campuran santan menjadi kuah kolak menjadi lebih kental. Kebayangkan nikmatnya pemirsa, tapi jangan sampai terbuai oleh nikmatnya kolak, karena berbahaya bagi orang dengan gangguan jantung. Lantas, fakta atau mitos kalau kolak meningkatkan risiko penyakit jantung? Itu adalah mitos. Tetapi harus diingat bahwa salah satu komponen yang sering kita pakai ketika mengonsumsi kolak adalah penambahan dari santan. Kita tahu bahwa santan adalah salah satu jenis dari minyak jenuh. Apabila pemberian santan terlalu berlebihan, maka akan terjadi resiko peningkatan dari LDL. Oleh karena itu, ketika kita mengonsumsi santan pada kolak, hindarilah pemakaian santan yang berlebihan sehingga kita terjauh dari resiko terjadinya penyakit jantung. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di tanah air, terutama bagi orang dengan usia lanjut. Tingginya tekanan darah karena kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam. Agar tekanan darah terkendali, coba saja Anda mengonsumsi kolak. Karena mitosnya kolak dapat menurunkan tekanan darah. Itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Jadi memang pisang adalah salah satu sumber bahan makanan yang tinggi akan kalium. Kalium sendiri salah satu fungsinya adalah membantu untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi jumlah pisang dalam kolak yang dibutuhkan untuk membantu memberikan efek penurunan tekanan darah akan lebih banyak dibanding dengan konsumsi yang sehari-hari kita lakukan. Akibatnya akan terjadi penumpukan dari bahan makanan lain yang tidak berguna dalam tubuh kita dan akan terjadi efek sampingnya. Bukan kolak namanya bila tak manis rasanya. Tapi awas ya pemirsa, kepincut sama yang manis-manis. Belum tentu aman untuk semua orang, terutama bagi orang dengan diabetes. Nah, fakta atau mitos ya kalau orang dengan gula darah tinggi tidak boleh mengonsumsi kolak? Itu adalah fakta. Satu mangkok kolak sendiri mengandung kurang lebih 40-50%-nya adalah kandungan gula. Baik gula yang berasal dari gula merah, gula aren, ataupun gula putih. Nah, kandungan dalam satu mangkok ini ternyata mengandung 20 gram gula dalam satu mangkoknya. Hal ini tentu saja akan sedikit mempengaruhi terhadap rekomendasi asupan gula dalam sehari. Untuk wanita disarankan 25 gram gula sehari, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 36 gram gula sehari. Apabila kita mengonsumsi satu mangkok kolak, maka kebutuhan harian seorang wanita terhadap gula sudah hampir tercukupi. Sedangkan untuk laki-laki, satu mangkok kolak berarti sudah memenuhi setengah dari kebutuhan gula untuk perharinya. Konsumsi yang berlebihan terhadap gula ini dalam kolak tentu saja akan menyebabkan kita menjadi tinggi kandungan gulanya di dalam pembuluh darah. Konsumsi yang berlebihan dari gula tersebut dan juga disertai dengan kandungan gula yang tinggi dalam pembuluh darah menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap resiko diabetes. Dan bagi seorang penderita diabetes, tentu saja akan menyebabkan gula darahnya akan cenderung lebih meningkat lagi apabila setelah selesai mengonsumsi kolak. Selain sehat, dengan berpuasa berat badan biasanya akan ikut menyusut karena berkurangnya jam makan dan jumlah asupan makanan yang dikonsumsi. Tapi mungkin nggak ya, tubuh akan terlihat ramping bila mengonsumsi nasi setelah menyantap semangkuk kolak. Karena mitosnya jumlah kalori kolak sama dengan sepiring nasi.
Itu adalah fakta. Ternyata dalam satu porsi nasi atau dalam 100 gram nasi hanya mengandung kalori sebanyak 175 gram. Sebaliknya, dalam satu mangkok kolak tersebut mengandung kurang lebih rata-rata 200 kilokalori. Apalagi apabila dalam kolak yang kita konsumsi mengandung tambahan bahan makanan lain seperti misalnya mengandung ubi, tape, ataupun kolang-kaling. Masing-masing dari tambahan tersebut tentu saja akan menimbulkan penambahan kalori. Ditambah, biasanya konsumsi kolak akan disertai dengan santan yang tinggi akan kalorinya. Hal ini yang menyebabkan dalam satu kali konsumsi kolak akan lebih tinggi kalorinya dibanding dengan hanya mengonsumsi satu piring nasi atau satu porsi nasi. Lemas saat berpuasa itu sudah pasti, karena tubuh tidak mengonsumsi makanan pada siang hari. Menyantap semangkuk kolak adalah langkah tepat agar tubuh kembali bugar. Lantas, bagaimana ya untuk orang dengan anemia? Mitosnya, kolak baik dikonsumsi oleh orang dengan anemia. Itu adalah mitos. Jadi memang dalam pisang maupun dalam ubi terdapat berbagai jenis zat gizi yang berperan dalam peningkatan kadar hemoglobin. Contohnya seperti zat besi, protein, ataupun vitamin C. Tetapi dalam satu mangkok kolak pisang ini tentu saja tidak akan mencukupi kebutuhan dari zat gizi tersebut. Jadi tidak akan terpenuhi dengan hanya mengonsumsi satu mangkok dari kolak ini. Tetapi jika sebaliknya kita mengonsumsi dalam jumlah yang besar, akan terjadi efek samping yang akan berakibat buruk bagi tubuh kita. Sekarang sudah tahu kan apa manfaat mengonsumsi kolak bagi tubuh? Agar kolak dapat diminati tanpa menyakiti, yuk kita simak tips yang berikut ini. Kolak adalah salah satu jenis makanan yang dapat kita gunakan untuk berbuka puasa. Yang perlu diingat, ada beberapa macam syarat yang harus diikuti ketika kita mau mengonsumsi kolak dengan cara yang sehat. Cara yang pertama adalah, ingatlah bahwa dalam satu mangkok kolak ini mengandung kurang lebih 200 kalori. Jadi ketika kita mengonsumsi kolak, haruslah kita gunakan sebagai salah satu jenis selingan dan tidak bersamaan dengan makanan besar. Yang kedua adalah ketika seseorang dengan kadar gula yang tinggi dalam darah atau mengalami diabetes, maka dianjurkan untuk tidak mengonsumsi cairan atau kuah dari kolak ini. Karena hampir 90% dari kuah mengandung gula yang tidak baik untuk kandungan gula darah kita. Dan yang ketiga adalah alangkah lebih baiknya ketika kita mengonsumsi dari kolak, kita menambahkan jeli ataupun agar. Penambahan dari jeli atau agar ternyata dapat memberikan tambahan serat pada saat kita mengonsumsi kolak, sehingga khasiat dari serat tersebut akan membantu menurunkan kadar gula darah.